Lagi di channel Pejuang NIP. Nah, di video kali ini kita bakal bahas latihan soal SKB reformasi birokrasi. Nah, jadi teman-teman, reformasi birokrasi ini merupakan salah satu isu ya atau aspek yang cukup penting buat dipahami oleh para calon ASN ya. Karena memang saat ini demi meningkatkan kualitas pelayanan juga ya pemerintahan kita itu sedang diselenggarakan yang namanya proses reformasi birokrasi. Nah, jadi nggak cuman mungkin teman-teman yang melamar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi aja yang perlu pemahaman soal ini ya, tapi juga baik teman-teman yang ada di bagian rumpun kepegawaian atau juga mungkin organisasi. Nah, itu perlu juga buat memahamin apa itu reformasi birokrasi. Karena saat ini semua kementerian, semua instansi, semua pemerintah daerah itu sedang menyelenggarakan yang namanya reformasi birokrasi ya. Tentu secara bertahap ya, sedang berproses. Nah, sebelum kita bahas soalnya, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di bawah agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dan agar saya juga bisa membuat video-video seperti ini lebih banyak lagi. Dan buat teman-teman yang mungkin ketinggalan video-video sebelumnya, silakan cek di description box, itu sudah saya tulis linknya video-video sebelumnya. Ada pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, kemudian produk hukum daerah, otonomi daerah, kemudian ada analis jabatan dan analis beban kerja, itu semua ada di bawah ya di description box, silakan teman-teman cek ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Di bawah ini yang bukan merupakan misi dari reformasi birokrasi adalah A. Membentuk atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. B. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayan publik, mindset, dan cultural set. C. Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. D. Menciptakan ASN unggul dan bermartabat. E. Mengelola sengketa administrasi secara efektif dan efisien. Ya, mana nih yang bukan merupakan misi dari reformasi birokrasi? Dan jawabannya adalah D ya. Jadi menciptakan ASN unggul dan martabat ini tidak termasuk dalam list misi dari reformasi birokrasi. Jadi sebenarnya di misi dari reformasi birokrasi itu ada 4 ya. Jadi poin A, B, C, D ini adalah C, E ini adalah misi dari reformasi birokrasi. Jadi ada 4 poin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 2, Grand Design Reformasi Birokrasi yang berlaku saat ini merupakan rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun A 2025, B 2030, C 2035, D 2040, atau E 2045. Nah, kira-kira mana nih? Dari tahun 2010 sampai kapan? Jadi masih berlaku ya. Dan jawabannya adalah A 2025. Jadi Grand Design sekarang ini berlaku dari tahun 2010 sampai 2025. Jadi memang sudah ditetapkan dari sejak eranya Bapak SBY ya, Grand Design ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Pejabat yang memimpin Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional adalah A. Wakil Presiden, B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, atau E. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Ya, Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Ya, siapa yang pimpin nih? Nah, jawabannya adalah
A ya, Wakil Presiden. Jadi Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional ini dipimpin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4, nah ini turunannya nih. Kalau yang tadi itu istilahnya pembinanya ya, pengawas gitu. Nah, sekarang yang pelaksananya nih. Jadi pejabat yang memimpin tim reformasi birokrasi nasional adalah A. Wakil Presiden, B. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, C. Presiden, D. Menteri Dalam Negeri, atau E. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, mana nih jawabannya? Dan jawabannya adalah B ya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jadi beliau ini adalah ketua ya dari atau pemimpin lah dari tim reformasi birokrasi nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi khususnya pada area organisasi adalah A. Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, B. Organisasi yang multifungsi, C. Organisasi yang bebas KKN, D. Organisasi yang besar dan kuat, atau E. Organisasi yang dapat dikontrol dengan mudah. Oke, jadi memang dari reformasi birokrasi ini diharapkan ada perubahan ya dari beberapa area. Nah, kalau untuk area organisasi sendiri kira-kira apa nih hasil yang diharapkan? Dan jawabannya adalah A ya, organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Nah, itu makanya tadi saya bilang di bagian awal, tidak hanya rumpun kepegawaian saja yang perlu paham ya, tapi juga yang di rumpun organisasi juga perlu, karena memang saat ini sedang ada penyesuaian dari fungsi dan juga ukuran dari instansi ya, agar sesuai dengan tanggung jawabnya juga. Jadi agar tidak terjadi mungkin organisasi yang terlalu besar atau mungkin terlalu kecil, tidak sesuai dengan beban kerja yang dia hadapi. Seperti itu ya. Dan juga dari reformasi birokrasi ini areanya tidak hanya organisasi ya, tapi ada beberapa area lain seperti tata laksana, peraturan perundang-undangan, kemudian SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan juga pola pikir dan budaya kerja aparatur. Oke, itu tadi soal yang terakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Silakan buat teman-teman untuk subscribe ke channel ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan like, share, dan juga silakan kita diskusi di kolom komentar. Teman-teman bisa menyampaikan request ataupun pertanyaan, serta mungkin saran, perbaikan, dan lain-lain dari video yang saya buat ini maupun video-video yang sebelumnya. Silakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat, dan semoga sukses.